Halo Sobat Dunia Penerbangan, selamat datang di channel Skeleton Official. Video kali ini kita akan coba membahas tentang beberapa kondisi emergensi pesawat atau istilah keadaan darurat selama penerbangan berlangsung. Sering dibahas oleh media namun terkadang salah tafsir karena penggunaan perbedaan bahasa. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, buat kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi setiap kali Skeleton Official update video terbaru. Apabila sobat punya kritik dan saran, jangan segan-segan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dalam dunia penerbangan, safety atau faktor keselamatan menjadi perhatian utama dan tidak ada tawar-menawar. Baik pesawat dengan kategori LCC maupun full service tetap menawarkan tingkat safety yang sama. Insiden atau masalah sekecil apapun akan tetap menjadi perhatian serius dalam dunia penerbangan. Pemenuhan standar safety ini akan selalu diaudit secara berkala oleh auditor penerbangan. Ada beberapa kondisi tidak normal dalam sebuah fase penerbangan sehingga membutuhkan perhatian serius untuk ditangani walaupun terkadang dianggap masalah sepele. Namun sudah menjadi acuan standar operating procedure di dunia penerbangan seperti itu dan harus diikuti. Berikut ini kita akan melihat 5 kondisi darurat atau emergensi selama penerbangan yang sering terjadi di dunia penerbangan sehingga membutuhkan solusi terbaik agar mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Yang pertama adalah RTA atau Return to Apron. Kondisi ini di mana pesawat sudah dilakukan pushback untuk melakukan start engine. Namun karena pilot menemukan beberapa indikator yang tidak normal, maka pesawat akan kembali ke apron atau tempat parkir semula untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh teknisi pesawat. Yang kedua adalah aborted takeoff, yaitu pesawat gagal lepas landas. Adalah kondisi di mana pesawat telah berada di landasan pacu dan telah siap untuk terbang. Namun ketika pesawat sudah berlari kencang, tiba-tiba di pertengahan landasan pacu pilot melakukan pengereman mendadak dan tidak jadi melakukan take off. Hal ini dilakukan karena pilot melihat power yang dibutuhkan tidak cukup untuk mengangkat bodi pesawat, sehingga pilot memutuskan untuk membatalkan keberangkatan. Yang ketiga adalah RTB atau Return to Base. Pada kondisi ini, pesawat sudah melakukan take off dan sudah melakukan airborne di udara selama beberapa saat. Namun tiba-tiba pilot menemukan keanehan pada pesawat. Sudah menjadi SOP penerbangan apabila pesawat baru terbang selama 15 menit, maka pesawat akan kembali ke bandara asal. Namun apabila sudah lebih dari 15 menit, maka pilot boleh mendaratkan pesawat di mana saja ke bandara terdekat, walaupun berbeda dengan negara asal. Sudah menjadi aturan penerbangan sipil dunia, pesawat yang mengalami kondisi emergensi akan diprioritaskan untuk mendarat. Yang keempat adalah diver. Kondisi ini sering membuat salah persepsi karena penggunaan bahasa yang terkadang menimbulkan salah tafsir. Diver atau pengalihan rute adalah kondisi yang mengharuskan pilot untuk mencari bandara alternatif lain untuk dapat mendaratkan pesawat. Karena ada kondisi yang tidak normal dan dikhawatirkan menimbulkan resiko yang lebih besar. Namun media sering menyebutnya dengan mendarat darurat. Ada beberapa kondisi yang mengharuskan terjadinya diver. Di antaranya adalah cuaca buruk di bandara tujuan, sehingga pilot tidak bisa mendaratkan pesawat ke bandara yang dituju. Selanjutnya ada faktor medical alert, yaitu penumpang yang tiba-tiba sakit parah dalam penerbangan sehingga mengharuskan pilot segera mendaratkan pesawat ke bandara terdekat. Selain itu juga ada bom threat dan hijacking, 2 kondisi yang jangan sampai dijadikan lelucon selama penerbangan. Ancaman bom serta isu pembajakan pesawat akan membuat pilot langsung mengalihkan pesawat ke bandara terdekat untuk ditangani oleh otoritas keamanan. Kemudian kondisi emergensi pesawat yang kelima adalah holding dan fuel dumping. Holding adalah kondisi yang mengharuskan pesawat melakukan airborne di udara lebih lama karena terjadi sesuatu kondisi yang membuat pilot tidak bisa mendaratkan pesawat, baik karena faktor cuaca buruk di bandara maupun faktor teknik dengan pesawat. Sedangkan fuel dumping adalah proses pembuangan bahan bakar pada pesawat sebelum melakukan pendaratan.
Ketika pesawat akan melakukan pendaratan, ada batas maksimum berat pesawat yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kecelakaan pada saat touchdown. Dua kondisi ini biasanya terjadi apabila pesawat setelah take off terjadi masalah sehingga mengharuskan pesawat melakukan RTB atau kembali ke bandara asal. Kondisi bahan bakar yang masih banyak mengharuskan pilot untuk mengurangi sedikit bahan bakar agar bisa mendarat. Untuk pesawat narrow body tidak memiliki fasilitas fuel dumping, sehingga pilot akan melakukan holding di atas bandara sampai kondisi memungkinkan. Sedangkan untuk pesawat wide body yang bisa memuat bahan bakar lebih banyak telah tersedia fasilitas fuel dumping, sehingga dapat dikurangi terlebih dahulu baru melakukan pendaratan. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan pengisian bahan bakar pesawat selalu memperhatikan rute yang dituju, bukan asal isi full tank. Demikianlah sedikit informasi yang dapat admin sajikan buat sobat pencinta dunia penerbangan. 5 kondisi emergensi pesawat yang mengharuskan penanganan lebih lanjut agar kecelakaan pesawat dapat diminimalisir. Semoga informasi ini bisa memberikan tambahan wawasan buat pencinta dunia penerbangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Apabila sobat punya saran atau pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video Skeleton Official selanjutnya.